Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Mudirul Muassasah Bapak Budi Harjo, Sarjana Teknik. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Al-Ustadz Ali Mahdi, Magister Hukum Islam, Hafidhullah Ta'ala. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Ula wa Ulya Al-Ustadz Muhammad Eko Afsa Haitham, Hafidhullah Ta'ala. Yang kami hormati Mudirul Ma'had, yang kami hormati Mudirul Madrasah Salafiyah Wusta Al-Ustadz Ahfad Saifuddin, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati para wali santri kelas 9 dan juga yang kami banggakan tentunya para santriwati kelas 9 yang telah menyelesaikan masa pembelajarannya selama kurang lebih 3 tahun di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, karunia, hidayah dan juga taufik yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih berada di atas agama Islam, masih berada di atas keimanan, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa bernafas dan masih bisa menjalani rutinitas keseharian kita, masih bisa beribadah kepada Allah dan masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan masih dipertemukan di hari-hari terbaik, yakni hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya insyaallah ta'ala. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai perkenalkan saya Aufu Abdul Salam selaku Master of Ceremony atau MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua penampilan tilawatil Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Bunga Natasha. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Yayasan. Acara yang keempat sambutan dari Mudir Pondok atau yang mewakilinya. Acara yang kelima adalah penyerahan penghargaan santriwati berprestasi. Acara yang keenam adalah acara inti atau acara pelepasan santri, serah terima ijazah dan juga ikrar alumni. Acara yang kedelapan adalah kesan-kesan dari perwakilan wali santri kelas 9. Acara yang ke-9 yaitu penampilan pidato perwakilan kelas 9. Acara yang ke-10 adalah penutup. Marilah kita melangkah ke acara yang pertama yaitu pembukaan dengan mengharap ridho dari Allah Ta'ala dan juga memohon kemudahan darinya. Kami buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penampilan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Bunga Natasha. Kepada Ananda kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakillahu khairan kepada Ananda yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkan dan juga yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan kepada Bapak Budi Harjo, Sarjana Teknik. Kami persilahkan. Monggo Bapak, saya kerjakan Pak. Tenang, bismillah Pak. Saya di belakang dengan Pak. Ya, cukup insyaallah. Cek. Masya. Ini untuk nganu ya, untuk menghilangkan grogi. Karena kalau bicara di depan Ustadz Meka, Ustadz Afat ini Masya Allah, nervous ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wassallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semua. Yang jika seorang hamba
akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ala sunnah. Ini adalah nikmat-nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Senantiasa kita mensyukuri nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika seorang mendapatkan karunia Allah berupa sepeda motor misalnya, bersyukur dia, sehingga Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Ya, jika seorang mendapatkan nikmat mobil Pajero misalnya, Masya Allah ya, dia bersyukur, sehingga Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Jika seorang bapak mendapatkan istri yang cantik, dia harus bersyukur. Ya, sehingga Masya Allah Ustaz Meka ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, suri toladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan umatnya yang setia, yang senantiasa menapaki jejak beliau, sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, poin pertama. Bapak Ibu para wali santri, kami dari Pondok Pesantren mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian agar Ananda para santriwati ini dididik di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Kami juga mohon maaf, masih banyak mungkin kekurangan di dalam proses pembelajaran Ananda di pondok kami ini. Dan mungkin juga kita belum bisa memenuhi kriteria, harapan, standar dari para Bapak Ibu sekalian. Masih banyak kekurangan yang mungkin perlu kita tambal, kita perbaiki ke depannya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kami dari Pondok Ibnu Abbas insya Allah akan selalu berbenah diri, akan selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang nampak, baik mungkin di sistem pembelajaran, mungkin di kurikulum, atau juga mungkin di sistem pengawasan kami yang belum maksimal dan sebagainya. Maka kami akan selalu berbenah diri, memperbaiki diri. Demikian juga kami dari pondok akan selalu berusaha untuk mengupgrade keilmuan dari para pengajarnya dan juga bahan ajarnya. Sehingga ke depan yang kita harapkan proses pembelajaran di pondok yang kita cintai ini akan semakin baik, semakin berkualitas. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kami tujukan untuk Ananda sekalian yang hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan masa belajarnya selama 3 tahun di Ibnu Abbas tanpa terasa ya. Kalau dulu ketika masuk mungkin masih lucu-lucu itu ya, sekarang udah semakin dewasa. Dengan proses selama 3 tahun, Masya Allah semakin dewasa. Maka hari ini insya Allah Anda sekalian akan diwisuda. Perlu diingat, wisuda bukan berarti berhenti belajar. Wisuda bukan berarti akan berhenti atau berkurang semangatnya di dalam thalabul ilmi. Justru dengan wisuda ini jadikan sebuah titik tolak, titik awal. Karena ke depan kalian pasti akan menghadapi medan perjuangan yang lebih berat, tantangan yang lebih banyak, ujian yang lebih tinggi, itu pasti. Semakin naik jenjang, semakin tinggi, maka ujian akan semakin besar. Tantangan semakin banyak, maka harus disiapkan mentalnya. Bukan bersantai-santai, berleha-leha, tapi tidak.
Kita berbahagia, bersyukur ya dengan lulus, tapi tidak mengurangi semangat kita. Ya, semakin bersemangat untuk menapaki jenjang yang lebih tinggi. Kemudian kita juga Anda akan mendapatkan ijazah. Ya, bagi kami di pondok pesantren, ijazah bukan hanya selembar nilai. Ijazah bukan hanya seberapa banyak hafalan yang telah Anda hafalkan. Namun, yang perlu dititik beratkan adalah transfer keilmuan dari ustadz ustadzah yang telah kalian dapatkan benar-benar merasuk ke dalam jiwa kalian. Jadi, kami di pondok pesantren tidak hanya menginginkan anak didik kami yang pintar semata, hanya masuk ke dalam otak semata, tidak masuk ke dalam hati. Maka yang kami harapkan pelajaran-pelajaran, bimbingan, didikan dari para ustadz, ya ustadzah semua masuk ke dalam hati kalian sehingga akan menimbulkan namanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya pengetahuan yang sedar berhenti di otak saja, di pikiran saja. Kalau itu justru akan menimbulkan sifat keangkuhan, kesombongan, takabur dan sebagainya. Namun kalau ilmu yang kalian dapatkan benar merasuk ke dalam jiwa, ke dalam hati kalian, itu akan melahirkan amal-amal soleh. Ini yang kita harapkan. Sehingga apa? Akhlaknya akan menjadi baik. Adab sopan santunnya luar biasa, punya budi pekerti yang luhur, dan bahkan semangat untuk berbakti kepada orang tua. Ini yang kita harapkan, demikian pendidikan yang benar-benar merasuk ke dalam hati, ke dalam jiwa kalian semua. Kemudian yang keberapa tadi? Oh, enggak ada yang ingat ya? Masya Allah, yang itu Ustaz Afat. Masya Allah. Tadi poin yang ketiga, sekarang yang keempat, yang terakhir, karena jatahnya 4 aja Ustaz ya. Jadi yang terakhir, yang keempat, kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian wali santri setelah Anda pulang dari pondok dan sebelum mungkin masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kami mengembalikan kembali para Anda sekalian, dan pesan kami tolong, ketika nanti di rumah, jangan pernah kendor untuk selalu mendidik, mengarahkan Anda sekalian. Karena zaman sekarang ini Masya Allah ya, ada satu benda yang benar-benar merusak kita semua. Anak sering katakan ini namanya setan gepeng ini. Ini Masya Allah, merusaknya luar biasa. Bukan hanya bagi anak-anak kita, tapi mungkin orang tua juga banyak terjerumus hal semacam ini. Karena apa? Dunia medsos dengan era keterbukaan yang luar biasa. Ekses negatifnya luar biasa dari handphone ini. Maka ketika Anda ada di rumah, tolong benar-benar diarahkan, diawasi, batasi penggunaannya, jangan 24 jam dikasih HP. Apalagi baru lulus SMP ya, baru lulus SMP itu dulu anak-anak itu nggak ada yang kasih HP. Setelah SMA, bahkan anak kasih syarat setelah 30 juz baru Anda kasih HP. Jadi kalau masih anak-anak ini nanti nggak usah pegang HP ya. Sebentar-sebentar aja dibatasi. Ya pagi 1 jam cukup. Nanti sore 1 jam, malam 1 jam. Kurang ya? Masya Allah. Ini nanti yang tak tegur Ustaz mereka, Ustaz Afat ini kok baru kurang katanya kalau mau habis gitu. Ini khawatirnya kayak harimau keluar dari sarang ya. Kalau dulu di pondok nggak boleh HP dan sebagainya, keluar dari pondok kesempatan sehingga 24 jam mentengi HP terus, mentelengi terus HP-nya, bahaya. Tolong orang tua, benar-benar di rumah kami mohon diarahkan, dididik dan diawasi. Diawasi. HP yang dipegang anak-anak kita nggak boleh dikunci sehingga bisa ngecek. Padahal lihat apa sih HP kok sampai berjam-jam betah gitu ya. Kemudian akhirnya kami dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas segenap sivitas pondok mengucapkan selamat kepada kalian semua akan wisuda hari ini. Terus jaga semangat di dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun berada. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak Budi Harjo Sarjana Teknik yang telah menyampaikan sambutan dan juga menyampaikan nasihat dari beliau yang insya Allah bermanfaat bagi santri, bagi orang tua, dan bagi kita semua.
Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Jenah Pendidikan kepada Ustaz Muhammad Eko Aksa kita, kami persilakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Abbas yang baru, Bapak Budi Harjo, Sarjana Teknik, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan kami dalam capek dan bahagia, Ustadz Ahfad Saifuddin, calon magister pendidikan, dan Ustadz Sugino SPD, dan semua asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pula Bapak Ibu wali santri yang kalau tidak salah 3 tahun yang lalu ketemu saya untuk menitipkan Ananda. Sekarang saya bertemu kembali untuk melepaskan Ananda. Pertama dan yang paling utama, tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Dengan segala kenikmatannya, semua yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Insya Allah pada kesempatan yang diberikan, saya nggak banyak panjang lebar, hanya 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi sebenarnya sudah terwakili oleh Bapak Budi Harjo selaku Ketua Yayasan. Kita mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Ibu semua yang telah mengamanahkan putri-putrinya untuk belajar di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Suradesa. 3 tahun nggak kerasa itu kalau yang nggak menjalani, tapi kalau anak-anak ini yang menjalani suwi nementat 3 tahun orang lulus. Kelas 1 masih adaptasi, kelas 2 mulai muncul nggak betah. Ada yang pingin keluar, tapi alhamdulillah sampai juga di garis finish. Kelas 3 ditanya, kalau Ibnu Abbas buka SMA Putri gimana? Iya Ustadz, saya di sini aja. Ya seperti inilah fase kehidupan.
3 tahun yang nggak kerasa. 2 tahun yang lalu mungkin saya ketemu Pak Abi, Bapak Bunga itu di situ. Satu dari sekian banyak yang bertemu di tengah perjalanan, yang mungkin gejolak untuk merasakan tempat lain begitu besar. Tapi alhamdulillah sampai juga di garis finish. Maka tidak ada yang pas untuk saya sampaikan kecuali ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau kata Ustadz Ali kemarin, bisa jadi ekspektasi Bapak Ibu ketika memasukkan putrinya ke Ibnu Abbas setelah selesai tidak sesuai dengan realita. Harapannya hafal 30 juz, lulusnya hafal juz 30. Antara ekspektasi dengan realita tidak pas. Tapi saya pernah lihat sebuah gambar antara seorang ibu dan ayah menggandeng anaknya. Saat itu digambarkan anaknya pakai sepatu baju bagus dan ibunya dan orang tuanya pakai baju seadanya. Digambarkan itu bagian belakang, karena di fotonya bagian belakang baju orang tua tambal-tambalan. Kemudian tulisannya yang bagus, orang tuamu terkadang tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, tapi yakinlah orang tuamu memberikan semua yang dia miliki untukmu. Jadi sama, kita mungkin pondok pesantren Ibnu Abbas tidak bisa memberikan semua yang kalian pingin. Apalagi perempuan, keinginannya lebih banyak daripada laki-laki. Alhamdulillah saya memang belum punya anak perempuan, masih laki semuanya. Cuman katanya kalau perempuan ini ya seperti itulah ya. Jadi intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ekspektasi Bapak Ibu mungkin tidak sama dengan realita yang ada. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengingatkan kepada mbak-mbak ini. Dulu kelas 1 mungkin manggilnya adik-adik, sekarang sudah mbak-mbak. Untuk mbak-mbak ini nih, sadari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan penyebutan kalian ini anak perempuan sebagai ujian, cobaan bagi orang tua. Iya, secara umum anak itu baik laki atau perempuan adalah ujian bagi orang tuanya. Innama amwalukum, alhamdulillah 3 tahun mendinglah hafal itu ya ayatnya lah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian. Di sini Rasulullah Allah Ta'ala menyebutkan tentang anak secara umum, ya laki ya perempuan. Tapi yang ingin menjadi poin yang ana pribadi sampaikan untuk mbak-mbak semua yang hari ini mau lulus, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang tua, audiensnya orang tua, mani betulia minal banati bisyai, siapa saja yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak perempuan. Anak laki dan perempuan memang ujian, tapi di hadis yang lain Rasulullah lebih menspesifikasikan, lebih mengkerucutkan kembali bahwa anak perempuan itu adalah ujian. Mani betulia minal banati bisyai, siapa saja yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak perempuan, fa'ahsana ilaihinna,
Kemudian orang tuanya tetap berbuat baik kepada anak-anak mereka. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kunna lahu sitron minan nar. Maka mereka ini, anak-anak perempuan, kelak akan menjadi sitron. Apa sitr? Sitarotun, peraturan ABY, pembatas. Alhamdulillah mapel ABY masih ingat, padahal ini mapel kelas 7. Guru ABY siapa dulu? Alhamdulillah. Iya. Tidak ada iklan ini Pak nggih. Lihat kata Rasulullah SAW, orang tua yang diuji dengan anak perempuan, dia berbuat baik kepada anak perempuan, maka anak perempuan ini bagi orang tuanya menjadi pembatas, menjadi penghalang agar orang tua tidak masuk ke dalam neraka. Agar orang tua tidak masuk ke dalam neraka. Kalau bahasa Pekalongan, pantaro. Pantaro itu apa ya pantaro Ustaz Afah? Bahasa Jepang mungkin yang terserap ke Jawa ini. Pantaro. Pantaro itu susah ya diterjemahkan bahasa Indonesia. Mungkin orang tuanya punya beberapa hal yang bisa jadi menjadi penyebab masuk neraka. Tapi karena punya anak perempuan, orang tuamu punya kamu ini, kemudian orang tuamu baik sama kamu, dididik dengan baik, dimasukkan ke pondok, biar kamu kenal agama, biar kamu terjaga dari berbagai macam fitnah, maka kelak kalian ini menjadi penyebab orang tua kalian untuk tidak jadi masuk ke dalam neraka. Satu poin yang ingin Ustadz sampaikan kepada adik-adik, kepada mbak-mbak semua ini, bahwa kalian adalah pertama ujian bagi orang tua kalian. Mendidik anak laki-laki zaman sekarang susah. Mendidik anak perempuan zaman sekarang lebih susah. Lebih susah. Apalagi tadi dengan adanya setan gepeng. Kalau Pak Budi mengistilahkan setan gepeng, kalau saya mengistilahkan tempe gepeng. Apa saja makanannya, kalau lauknya HP, anak mau itu. Nggak mau makan, sini aja lihat HP dulu, mau makan itu. Nggak mau makan, ini nanti kasih HP, mau makan. Jadi apapun, kalau ada iklan bilang apapun makanannya, nggak usah diterusin lah, saya paham insya Allah. Nah kita sekarang anak-anak, apapun makanannya, HP, lauk terenak kayaknya itu. Mendidik anak perempuan itu tidak mudah. Dikerasi, nesu. Ustaz Afad sudah merasakannya. Kalau ada akhwat yang di santri akhwat yang ruwet gitu, dimarahi, nangis. Nggak dimarahi, ngelunjak. Ya alhamdulillah yang pertama menyebutkan ngelunjak kalian sendiri. Ya, anak hanya meneruskan saja. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalian ini perempuan apa namanya? Qawarir. Qawarir itu dalam surat apa itu? Surat Al-Insan kalau tidak salah. Gimana ayatnya coba? Qawarir min fiddatin. Alhamdulillah 3 tahun juga ada hasilnya. Alhamdulillah. Al-Insan apa? Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira dan seterusnya. Kalian ini gelas-gelas kaca. Orang kalau ada tamu bawa gelas kaca, dimi. Seperti itu orang tua kalian. Dimi bahasa Jawa nih. Bahasa Bojongnya dimi. Dimi itu pelan-pelan. Didik kalian, dikencengi nesu. Orang dikencengi, ya kayak gitulah. Rasulullah SAW menyebutkan di hadis yang lain, siapa yang punya 2 anak perempuan, dia didik dengan sabar sampai balik, maka kelak menjadi penghalang untuk bisa masuk ke dalam neraka. Berarti Ustadz ingin sadarkan untuk kalian mbak-mbak semua, kalian ini ujian orang tua. Ditambah di zaman sekarang, ini ujian besar untuk orang tua. Kalau kalian baik, kalau kalian benar, secara langsung kalian akan mencegah orang tua kalian dari masuk ke dalam neraka. Maka kalian ujian dari Allah untuk orang tua kalian,
dan kalian juga penghalang dari api neraka untuk orang tua kalian. Jaga itu baik-baik, karena zaman orang sekarang kalian sudah tahu semuanya. Perempuan, ya Ustadz tidak perlu banyak berbicara. Adanya media sosial, tolong gunakan dengan bijak, tolong gunakan dengan baik. Sudah tidak bisa zamannya melarang kalian untuk tidak bermedsos, nggak bisa. Tapi Ustadz hanya mengingatkan, bijaklah dalam menggunakan medsos, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ada TikTok, ya gunakan TikTok, jangan untuk yang aneh-aneh lah ya. Instagram, kemudian dan hal-hal yang lain. Intinya bijaklah dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu saja, terlalu panjang, padahal tadi sudah bilang nggak mau panjang lebar. Terima kasih, semoga sedikit ini bisa kalian ingat terus ketika kalian sudah lulus, dan jangan pernah melupakan kebaikan asatidzah kalian semua dan ustadzah kalian semuanya, karena mereka adalah penyebab kalian kenal Allah Ta'ala. Nanti Anissa mungkin akan menyebutkan, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak karena guru, saya mungkin tidak akan kenal dengan Tuhanku. Jadi kita kenal Allah, kita bisa ngaji dan seterusnya, itu semuanya perantara dari seorang guru setelah orang tua kalian masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ustazah, terima kasih kepada santri-santri semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah, dan perpisahan setelah ini menjadi perpisahan yang sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan jazakumullah khairan kepada Ustaz Eka yang telah menyampaikan pesan, nasihat dan juga tausiahnya kepada kita semua. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat bagi santri, bagi wali santri dan juga bagi kita semua. Acara yang selanjutnya adalah penyerahan penghargaan santriwati berprestasi. Kami mohon kepada Kesantrian Putri Ustazah Ulfatul Maula untuk bisa menyerahkan penghargaan dan juga prestasi yang telah diraih oleh santri. Atau yang mewakilinya bisa. Kepada panitia kami mohon untuk mempersiapkan diri. Untuk teknisnya, insya Allah nanti kami bacakan namanya, kemudian maju dan juga baris di sebelah kiri nanti membentuk kira-kira berapa sof? 2 sof di sana. Kemudian baris membentuk 2 sof. Yang pertama, santriwati penyerahan penghargaan. Astagfirullah. Afwan. Jatuh masalah ini. Untuk juara kelas. Tadi ada sedikit kesalahan teknis, human error mungkin Ustaz ya. Anak yang error. Untuk juara kelas diraih oleh Ananda Hani Nur Syarifah. Kepada Ananda kami persilakan untuk bisa maju ke depan.
Untuk Ananda Hani bisa di depan dulu. Kemudian peraih kategori tahfidz terbaik diraih oleh Ananda Konita Akhlakul Karimah. Kepada Ananda kami persilahkan untuk maju ke depan. Yang ini sertifikatnya sudah diserahkan jauh-jauh. Udah lama soalnya. Yang aku prestasinya nggak ada merahnya, tapi ada yang meraih kemarin sertifikatnya sendiri. Oh, sampaikan dikasih pemberitahuan. Oh, nggak ada daftarnya. Dengannya kita selainnya disampaikan juga rasanya ini sampai 30 juta sudah diserahkan jasanya ini. Baik, mohon maaf, sekedar informasi. Ada beberapa santriwati dari angkatan ini yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran, yaitu Hani Nur Syarifah pada Selasa 5 Desember 2023. Kemudian Hanin pada hari Kamis 7 Maret 2024. Kemudian juga ada Konita Akhlakul Karimah pada tanggal 29 Maret 2024. Alhamdulillah, semoga yang lain termotivasi dan bisa menjaga hafalan dengan baik. Saya tanyakan dulu, ada nama lain mungkin yang belum saya sebutkan? Sudah cukup? Iya, insya Allah. Enggak, barangkali pas perpulangan nyelesain 30 juz belum bilang sama Ustadz gitu loh. Iya. Langsung ini. Penyerahan. Ayo langsung ini acara ini. Sudah tiba. Nanti mau sambutan lagi. Gak mau baca puisi lagi. Baca puisi aja. Baik, demikian yang disampaikan oleh Ustaz Afad. Semoga santriwati yang telah berhasil menghafal 30 juz dapat menjaga hafalannya dan juga bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat bagi dirinya sendiri, bagi orang tua dan juga bagi umat muslim secara umum. Melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti atau pelepasan santri, serah terima ijazah dan juga pembacaan ikrar alumni.
Bagi panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri, dan bagi santri yang kami panggil bisa maju ke depan kemudian berbaris sesuai dengan arahan dari panitia. Yang pertama, santriwati atas nama Ananda Anissa Rizkiana binti Bapak Caridin. Selanjutnya, Ananda Fatimah Syakib binti Bapak Muhammad Syakib Dawud. Yang selanjutnya, Ananda Hani Nur Syarifah binti Bapak Muhammad Abdul Ghafur. Nanti dibacanya dari terakhir. Karena tadi mau itu kufur. Ini baca terakhir loh. Ini apa enggak itu? Selanjutnya, Ananda Hanifah Miftahul Jannah binti Bapak Herman Priyadi. Selanjutnya, Humaimah Firqatun Najiyah binti Bapak Budi Cahyadi. Yang selanjutnya, Ananda Demiana Zauna Wulandari binti Bapak Rudiono. Yang selanjutnya, Bunga Natasha Auliadina binti Bapak Muhammad Amin. Selanjutnya, Ananda Kania Mahububa Al-Alda binti Bapak Amir Mahmudin. Yang selanjutnya, Ananda Nafisa Gadis Maezahra binti Bapak Agus Pramono. Yang selanjutnya, Ananda Afeira Floreza Az-Zahra binti Bapak Muhammad Sulistyo.
Yang selanjut yang selanjutnya Sakit legit dan itu. Sampai mana? Sampai siapa tadi? Talita udah? Ave tadi. yang selanjutnya Talita Safira Fitriani binti Bapak Maskon. Yang selanjutnya Syamila binti Muhammad Nugroho Imam Prakoso. Yang selanjutnya Umma Arum Fadila binti Bapak Jasroni Raska. Yang selanjutnya Berliana Putri Rizkiani binti Bapak Ambari rahimahullah. Adik jadi kameramen. Yang selanjutnya Zukhruf Uzmatuz Zahra binti Bapak Rianto. Yang selanjutnya Ananda Rifda Adistya Rahmadanti binti Bapak Budi Santoso. Ini benar wanita. Ustaz Afat. Empat sama beliau. Selanjutnya Ananda Konita Akhlakul Karimah binti Bapak Aditya Purnawan. Oh enggak saya. Yang selanjutnya Ananda Asma binti Bapak Solihul Hadi. Yang selanjutnya Ananda Sabita Larasati binti Bapak Muhammad Effendi. Jahidah. Ufairatus Hidah. Oh. Yang selanjutnya Ananda Mujahidah Asma Ufairatus Syahidah binti Bapak Budi Santoso.
Yang selanjutnya Ananda Azza Yusna Jamila binti Bapak Muhammad Yusuf. Tinggal satu. Yang selanjutnya Ananda Hanin binti Bapak Cumingen. Yang baca ikrar alumni siapa? Yang baca ikrar alumni. Ustaz, Afat pakai tripod bang. Boleh. Ustaz, yang Ahmad duduk, yang depan duduk. Kayaknya kok tingginya sama semua. Gak usah. Ini, begini. Ini. Ya, persilakan dulu ya. Selanjutnya pembacaan ikrar alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebagai bentuk rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, kemudian sebagai rasa terima kasih kepada alma mater tercinta yang telah menghantarkan kami sebagai alumni PKPPS Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan. Dengan ini kami sungguh-sungguh berjanji. 1. Menjunjung tinggi agama Islam dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang islami. 2. Menjaga citra dan nama baik alma mater dimanapun kami berada. 3. Mendukung, mendoakan, dan membantu semua program yang telah alma mater tetapkan sesuai dengan kemampuan kami. 4. Menyambung kontak dan silatul ukhuwah dengan para guru keluarga besar Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan serta kawan-kawan sealma mater di semua angkatan. Wallahu nas'alu ayyahdiyana ila siratil mustaqim wa yuwaffiqana ila ma huwa khairun lidinina wa dunyana wa ukhrana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami persilahkan kepada santriwati untuk kembali ke tempat masing-masing. Muter ya.
pesan-pesan wali santri. Acara yang selanjutnya, penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan wali santri kelas 9 yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Muhammad Nugroho Imam Prakoso. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira mazida amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Akhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para asatid dan ustadzat, dan seluruh sivitas Pondok Pesantren Ibnu Abbas yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati dan muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia dan kenikmatannya lah segala sesuatu menjadi sempurna dan baik. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah menyaksikan kelulusan dari putra-putri kami, dan rasa syukur yang sangat mendalam dari kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala terutama, dan kepada para ustadzat dan asatidah yang telah membimbing anak-anak kami dari mereka lulus SD, dari kelas 1 sanawiyah atau mutawasithah hingga kelas 3 sanawiyah atau mutawasithah ini, yang walhamdulillah mereka telah dibimbing, dibina untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendalami agama Allah dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tuntunan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini adalah masih termasuk dasar, tetapi sungguh ini adalah amalan yang agung, yang besar, yang telah dicurahkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadzah-ustadzat yang senantiasa dengan sabar dan tekun membimbing anak-anak kami, sehingga pada hari ini kami akan menerima kembali dan untuk melanjutkan dari perjuangan dan pengorbanan ustadzah dan asatidah dan ustadzat. Sungguh tidak dapat kami ucapkan rasa terima kasih kami kepada para asatid dan ustadzat, karena seluruh perjuangan kalian kami tidak bisa membalasnya dengan yakni pembayaran SPP yang telah kami bayarkan, dan itu tidak cukup sama sekali. Namun kami berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih dari sekedar apa yang dicurahkan oleh para ustadz, para asatid dan ustadzat. Yang terpenting lagi bahwa sungguhnya bimbingan ustadzat dan asatidah itu membantu kami di dalam membina dan mendidik anak kami yang kami tidak mampu melakukan sendiri.
yakni keterbatasan ilmu kami, keterbatasan tenaga dan waktu kami, dan kemampuan kami di dalam mendidik. Maka kami sampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para ustadz, asatidah dan ustadzat. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa adama lakumul khaira wal barakah wa waffaqakum lima yuhibbu wa yarda wa askanakum jannatahul firdausa. Sungguh terharu hati kami yang dulu ketika kami masukkan anak-anak kami, mereka mungkin masih lugu, masih jauh dari pengetahuan tentang agama kecuali hanya dasar-dasarnya dan sedikit hafalan mereka, yang alhamdulillah mereka kini sebagiannya kami dengar telah ada yang menghafal 30 juz dan ada yang di atas 20 juz dan ada yang sedikit di bawah 20 juz. Minimal 10 juz saja kita katakan, maka sungguh itu suatu prestasi yang besar yang kami rasakan, karena di luar sana bahkan banyak yang mereka membaca Quran pun tidak baik ataupun belum benar. Dan sungguh mungkin kami para orang tua pun juga belum memiliki kemampuan menghafal seperti yang dimiliki oleh anak-anak kami. Maka sekali lagi kami sampaikan jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu jazaan aufar. Dan tidak lupa pula kami menyampaikan kesan kami yang mendalam ini untuk para asatidah dan ustadzat untuk tetap bersabar, istiqomah mendidik anak-anak generasi mendatang dan senantiasa memperjuangkan nilai-nilai Qur'ani dan nilai-nilai sunnah, sehingga agama ini akan tertanam baik di dalam hati dan dalam dada anak-anak kita dan generasi mendatang, yang itu insya Allah menjadi jariah bagi para asatidah dan ustadzat, yaitu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan semoga anak-anak kami, saya wasiatkan bahwa kelulusan ini bukanlah akhir daripada perjalanan ilmu, dan apa yang telah diajarkan oleh para asatidah dan ustadzat hendaknya terus diamalkan, dimurajaah, dimudzakarah, terutama yang sudah punya hafalan dan yang sudah selesai, karena sungguhnya apa yang disampaikan oleh para asatidah dan ustadzat bukanlah hanya untuk bisa menjawab di saat ulangan dan ujian saja, tetapi itu adalah bekal yang harus kalian bawa selalu dan kalian resapi, hayati, kemudian kalian amalkan di kehidupan mendatang kalian, yakni di dalam jenjang-jenjang berikutnya. Karena agama yang disampaikan dari semua aspeknya, dari semua materinya, baik dalam tauhid, dalam fikih, dalam akhlak, adab terutama juga, dan muamalah serta yang lainnya, ia adalah bagian bekal bagi kehidupan kalian di masa mendatang. Kami orang tua tidak dapat mewariskan harta yang besar dan tidak akan bisa kekal harta yang kami wariskan sekiranya ada. Namun ilmu yang kami yakni perjuangkan dengan memasukkan kalian ke pesantren Ibnu Abbas adalah merupakan yakni harapan besar untuk kalian memiliki bekal di dalam ilmu, sehingga kalian insyaallah ta'ala bisa menjadi ummahat, ibu-ibu rumah tangga yang mampu mendidik anak menjadi yang lebih baik dari kami mendidik kalian. Semoga kalian bisa meneruskan dan menjunjung tinggi agama ini sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jangan merasa puas dengan apa yang telah ada, akan tapi hendaknya senantiasa menggali ilmu dan pelajarinya, dan tuntutlah ilmu, yakni terutama ilmu agama setinggi-tingginya, dan jangan kalian lupakan apa yang pernah diajarkan oleh para asatidah dan ustadzat. Dan kemudian jagalah
amanah yang mulia ini dari Allah Subhanahu wa taala dan dari pondok ini, yaitu untuk senantiasa menjunjung tinggi nama pondok ini agar ia senantiasa baik di masyarakat, dan itu bagian dari dakwah kalian kepada umat untuk mereka bisa menerima sunnah dengan baik yakni di masyarakat. Dan jangan yakni jagalah akhlak yang mulia, jangan sombong dengan kepandaian dan kepintaran yang kalian telah miliki, tapi bersikaplah tawaduk senantiasa dan selalu merendah diri, merendah hati, yakni untuk senantiasa menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datang. Ketika ada kebenaran yang datang kepada kalian, ambillah dan terimalah, dan jangan kalian tolak hanya karena kalian memandangnya yakni dari orang yang bukan pantas menyampaikan agama itu. Kita menerima kebenaran dari siapa saja. Kita menerima kebenaran dari siapa saja selama kebenaran itu bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang terakhir, penghargaan kami kepada para sivitas Pondok Pesantren Ibnu Abbas, termasuk para asatidzah dan ustadzat dan seluruhnya para musyrif dan musyrifat. Maka kami hanya bisa mendoakan kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan di dalam menjalankan agama dan mempertahankan agama ini dengan sebaik-baiknya, dan jaga keikhlasan, karena sungguhnya itu modal terbesar di dalam berdakwah. Keberhasilan seseorang bukanlah karena kehebatan kita, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senantiasa isti'anah kepada Allah dan ikhlas menyampaikan ilmu, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni bimbingan kepada anak didik kita dan anak-anak kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kita harapkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tidak bisa mengucapkan hal yang banyak, hanya kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami, para orang tua yang kadang suka ngeyel ataupun suka komplain terhadap hal-hal yang mungkin tidak mengena di hati, yang itu semua karena kepedulian orang tua kami, tetapi kadang mungkin cara dan metode yang kami sampaikan salah. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau juga karena hal-hal yang lain yang mungkin baik kami sengaja maupun tidak sengaja telah mengganggu perjalanan atau pendidikan anak-anak kami yang kami titipkan kepada pondok pesantren ini beserta seluruh sivitasnya dan ustadzat dan asatidahnya. Hada minni wal afu minkum wa aqul lakum jazakumullahu khairan katsira wa wafaqakum lima yuhib wa yarda wa razaqakumullahu al-iman wat taufiq wal istiqamata wal ikhlas wa adama lakumul iman wa ahsanallahu ilaikum wa akhiran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakallahu khairal jaza kepada Ustaz Koko atau Ustaz Muhammad Nugroho Imam Prakoso yang telah menyampaikan pesan dan kesannya, dan juga menyampaikan nasihat kepada semoga nasihat dan juga pesan yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi santri, bagi wali santri, bagi ustadzah maupun ustadz, dan juga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah penampilan pidato dari perwakilan kelas 9 yang akan dibacakan oleh Ananda Anissa Rizkiana. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Asal jibal
النار وأنزل الغيث وأنبت الأشجار سخر لنا الفلك ومهد لها أمواج البحار وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار صورنا فأحسن صورنا وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار ونحمده بنور وجهه الكريم من خلق الأشرار ونسأله السلامة من دار البوار ونرجوه أن ينير لنا الطريق فنتبين النافع من الضار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المختار إمام المتقين والأبرار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار وعاقب الليل والنهار وما دامت الشمس في بلدها والقمر في المنام أما بعد. Yang terhormat Mudir Pondok Pesantren Ibnu Abbas Ustaz Ali Mahdi, yang terhormat Kepala Sekolah Ustaz Ahmad Saifuddin, yang terhormat seluruh jajaran asatidzah, yang terhormat tamu undangan yang berbahagia dan teman-teman seangkatan yang saya cintai. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara pelepasan santriwati Pondok Pesantren Ibnu Abbas Pira Desa angkatan ketiga tahun 2023-2024. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kami pun dapat menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini dengan penuh kisah, perjuangan, air mata, dan gelap tawa serta kenangan-kenangan indah di dalamnya. Tak lupa pula salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Maka dari hadis yang mulia ini, saya mewakili teman-teman seperjuangan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ali Mahdi selaku mudir, kepada Ustaz Ahmad selaku kepala sekolah, dan kepada seluruh asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu atas jerih payah dalam membimbing, mendidik, dan mengajar kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selama bertahun-tahun, sehingga kami pun dapat mengenal agama ini dengan baik dan benar. Sungguh benar apa yang diungkapkan dalam sebuah pepatah Arab, "Laulal muwaddi ma'araftu rabbi." Sekiranya bukan karena guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Masa-masa indah di pondok ini akan selalu terkenang dalam memori kita. Di sini kita belajar banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan hingga nilai-nilai moral dan budi pekerti. Di sini kita juga menjalin persahabatan yang erat dan tak terlupakan. Ini tiba saatnya bagi kita untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan baru. Namun, bekal ilmu dan pengalaman yang telah kita peroleh selama di pondok ini hendaknya menjadi modal yang kuat untuk kita mengarungi samudera kehidupan kita ke depan. Kepada teman-teman seperjuangan, marilah kita jaga tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini. Meskipun kita akan menempuh jalan yang berbeda, namun persahabatan ini akan selalu terikat erat dan tak lekang oleh jarak dan waktu. Sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan kepada teman-teman semua. Yang pertama, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Teruslah belajar dan mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Ingatlah perkataan Imam Syafi'i, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu.
kedua, teruslah berkarya dan berprestasi. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan mengejar cita-cita. Percayalah bahwa kita mampu meraih apa yang kita inginkan. Yang ketiga, jagalah nama baik pondok ini. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga nama baik pondok ini. Berperilakulah dengan sopan dan santun, serta tunjukkanlah bahwa kita adalah alumni yang berprestasi. Dan yang terakhir, berhiaslah dengan takwa dan adab yang baik. Imam Syafi'i pernah berpesan kepada kita selaku pemuda dalam salah satu bait-syairnya. Padahal kata Wallahu bil ilmi wa taqwa bila lam yakuna fi ittiba'in wa lidati. Kehidupan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Jika keduanya hilang, maka hakikatnya tidak ada arti kehidupan bagi seorang pemuda. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Tercinta ini. Akan selalu kami kenang pondok ini dan akan selalu kami sebut dalam doa kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membalas kebaikan asatizah dan semua pihak yang telah berjasa kepada kami, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi pondok ini agar semakin berkembang dan mencetak generasi terbaik dan berprestasi di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakillahu khairan kepada Ananda Anissa Rizkiana yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari kelas 9 kepada Mudirul Madrasah Ustadz Afad atau yang mewakilinya. Kami persilakan. Ustaz bisa minta tolong keluar sebentar ya? Jadi MC. Terus sedikit lagi. Oke. Siapa ya? Mobil sudah. Sakina. Kamu saja dulu benar. Proses di sana karena mereka belum jadi belum untuk perjalanan biar di luar acara formal itu saja. Acara selanjutnya adalah penutup. Tak terasa acara demi acara, momen demi momen telah kita lewati bersama hingga tibalah kita di akhir acara, yaitu penutup. Saya pribadi selaku MC dan juga moderator memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, kekhilafan maupun kesalahan, dan terima kasih atas segala kerjasama dari panitia dan juga seluruh asatidzah yang bertugas, dan juga seluruh santri dan juga wali santri. Kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Akhir kata kami tutup tanpa ada pantun. Kami tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran li husni ihtimamikum wa afa minkum.